Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Meski sejumlah sekolah di daerah telah melakukan belajar tatap muka di sekolah, namun sebagian besar sekolah masih menerapkan proses belajar dari rumah seiring pandemi COVID-19 yang belum berlalu. Ada 10 orang tua yang menuangkan kisah-kisah mereka menemani anak belajar di rumah dengan berbagai suka dukanya dan dirangkum dalam sebuah buku. Dwi Tupani salah satunya, dan sudah tersambung melalui Zoom kita dengan Ibu Dwi Tupani dan kita akan langsung tanyakan pengalamannya seperti apa. Selamat pagi Ibu Dwi, apa kabar Ibu? Baik, selamat pagi Mbak Farah. Iya. Bu Dwi, bisa diceritakan sedikit, ini Bu Dwi punya anak berapa dan di usia berapa, di kelas berapa mereka bersekolah Bu Dwi? Ada dua, yang pertama umur 6 tahun, yang satu lagi 2,5 tahun. Jadi yang 6 tahun ini baru masuk kelas 1 SD. Dan langsung belajar online, jadi benar-benar belum pernah ketemu gurunya secara langsung, ketemu teman-temannya secara langsung tuh belum pernah, langsung online dari tahun ajaran baru kemarin itu Mbak. Waduh, kelas 1 SD langsung belajar online, itu gimana Mbak Dwi pengalamannya saat itu? Bagaimana cara ngajarnya ke anak yang tadinya mungkin TK bisa bertemu teman-temannya, terus masuk SD yang harapannya yang tadi mungkin bisa bertemu guru dan teman-teman langsung harus di rumah sendirian? Awalnya sih saya agak kayak masih trial and error, ini gimana ya, ini harus gimana, karena nggak punya pegangan kan seperti apa sih sekolah online gitu. Dan waktu awal-awal sih sama kayak Zoom meeting, lalu ada yang kalau yang pelajaran Al-Quran dia pakai Google Meet, tapi juga pakai voice note, jadi kayak ngobrol aja gitu, gurunya nerangin apa, ntar jawaban anak-anaknya pakai voice note. Awalnya juga agak aneh sih, tapi trial and error lah. Kadang ya anaknya nggak mau duduk, terus ayo duduk, jadi pokoknya campur aduk lah. Kalau lagi pagi-pagi itu harus sabar-sabar. Harus sabar-sabar. Nah, pendampingannya Bu Dwi, biasanya kan kalau anak kelas 1 SD banyak main-mainnya. Ini pendampingan ekstra seperti apa yang Bu Dwi kasih? Oh, kalau saya itu dari awal, jadi biar dia membedakan antara kalau lagi sekolah sama nggak sekolah, dia tetap pakai baju seragam, itu yang pertama. Lalu kan sekolahnya itu 7:30 sampai jam 10:50. Nah, selama waktu itu dia mesti duduk. Kalau saya kan pakai laptop sama handphone, jadi dia harus duduk di mejanya, jadi kayak pokoknya duduk lah. Mau dia jalan-jalan tuh harus duduk lagi. Pokoknya selama jam itu kayak sekolah, cuma bedanya dia ngadepin laptop, bukan ngadepin gurunya gitu. Oke. Nah, Bu Dwi, tadi kan dikatakan biasanya anak-anak apalagi masuk sekolah baru pengen ketemu teman-teman. Ini bagaimana cara mengatasinya, apalagi dengan screen time yang banyak dan juga terkesan kurang interaksi bersama teman-teman sebaya, itu bagaimana Bu Dwi? Kalau interaksi, ternyata pernah Zoom meeting bareng-bareng gitu, ternyata anak-anak itu memang walaupun belum pernah ketemu kayak, "Hai, apa kabar?" gitu. Jadi kayaknya mereka emang sangat ingin ketemu ya. Itu mungkin kita agak sedih-sedih gimana gitu. Tapi kalau sementara ini sih memang terbatas banget, dia main sama tetangga juga sekali-kali doang, dan screen time banyak banget. Itu masih jadi tantangan sih. Dan kalau setiap ada yang Zoom meeting atau pas kelasnya rame-rame, walaupun kayak berisik ya anak-anak nih teriak-teriak apa-apa, tapi ternyata itu salah satu cara mereka kayak ngelihat temennya gitu, nyapa temennya lah. Mungkin kalau di sekolah kan kayak teriak-teriak sama temen nggak apa-apa gitu, jadi kita kadang sebagai ibu, oh ya udahlah nggak apa-apa anak-anak itu teriak-teriak. Mungkin itu cara mereka untuk saling menyapa, karena kan nggak pernah ketemu langsung gitu. Oke Bu Dwi, nanti kita mau tanya lebih lanjut lagi nih bagaimana memberikan pemahaman. Pasti baik pertanyaan kan dari anak, kenapa harus di rumah aja pakai seragam tapi nggak kemana-mana. Tetapi kita harus jeda terlebih dahulu. Bu Dwi dan juga pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.
Ya pemirsa, kita masih membahas bagaimana kita menghadapi sekolah dari rumah atau sekolah daring, dan kita sekarang juga sudah bergabung bersama Mbak Novita Tandri, psikolog anak dan remaja. Selamat pagi Mbak Novita. Selamat pagi Mbak Sarah, apa kabar? Baik Mbak Novita, nah di sini kita masih juga tersambung bersama Ibu Dwi, salah satu orang tua pejuang sekolah daring. Tadi Bu Dwi ada yang mau halo-halo juga ya kayaknya ya? Iya. Nah, Bu Dwi, kita mau tanya, ini kan anak-anak yang kelas 1 SD yang sudah mulai sekolah, ini pastinya banyak pertanyaan kenapa mereka nggak pergi ke sekolah, kenapa mereka tetap pakai seragam. Ini bagaimana waktu itu Bu Dwi memberikan pemahaman ke mereka dan sistem yang ada saat ini seperti apa? Kalau saya bilangnya sih kan memang kita di rumah, tapi tetap sekolah kan, jadi selama waktu sekolah memang harus pakai seragam sekolah. Dan ketika jam sekolah itu kan gurunya juga akan ngabsen siapa aja nih yang sudah hadir apa. Jadi memang pada saat itu dijelaskan walaupun kita di rumah, tugasmu dari jam 7:30 sampai jam 10:50 adalah sekolah. Jadi dia tetap oke, setelah itu dia akan ganti baju dan main, baru ya jadwal di luar sekolah gitu Mbak. Jadi diterangkan walaupun di rumah ini tetap sekolah, bukan main-main gitu. Ya. Selama 3 jam itu Bu Dwi diberikan pendampingan terus tidak sih? Bu Dwi selalu ada hadir nggak? Aku selalu pasti di sebelahnya, karena di sekolah anakku selain Zoom dia juga pakai voice note gitu, tanya jawabnya di WA group. Jadi harus aktifnya tuh emang aku yang megangin, dia yang jawab, nggak dia jawab sendiri gitu, karena pasti aku yang ya maksudnya megangin handphone saya gitulah. Oke. Nah coba kita mau tanya ke Mbak Novita. Mbak Novita ini kan sebagai orang tua Ibu Dwi dikatakan selalu hadir. Ini bahaya nggak sih buat kemandirian anak? Karena kan misalkan di sekolah banyak yang menerapkan orang tua harus tidak boleh mengantarkan sampai kelas, bisa saja sampai gerbang untuk melatih kemandirian anak itu sendiri. Ini bagaimana kalau dari kacamata seorang psikolog anak? Adaptasinya jadi 2 kali nih ya. Adaptasi yang pertama dari sekolah formal menjadi sekolah dari rumah, PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Terus nanti kalau sekolah lagi ada adaptasi lagi. Bagaimana anak-anak yang sudah terbiasa selama 9 bulan berada di rumah belajarnya, lalu sekarang harus masuk ke dalam kelas. Dan yang biasa ditemani oleh Ibu Dwi Tupani gitu ya, dengan Jibril yang sekarang kelas 1 SD, kecuali sekarang kali nggak didampingi ya, karena sekarang lagi live dengan Metro TV gitu ya. Buat saya hidup manusia memang makhluk adaptif. Kita sebenarnya manusia yang paling adaptif. Jadi memang setiap hari kita beradaptasi sih dengan lingkungan kita. Kalau adaptasi kali ini karena di masa pandemi adaptasinya lebih panjang dan lebih lama gitu. Tapi kalau buat saya selama anak dipersiapkan untuk menghadapi adaptasi ini, anak-anak biasanya akan siap. Yang menjadi tantangannya adalah orang tuanya sebenarnya. Orang tuanya yang lebih lama bisa beradaptasi untuk menerima keadaan yang baru. Anak-anak sebenarnya pada saat orang tua beradaptasi, mereka juga dengan cepat bisa beradaptasi, Mbak Sarah. Oh gitu. Coba kita tanya nih ke Ibu Dwi. Tadi Ibu Dwi sepertinya mau ada pertanyaan langsung nih ke Mbak Novita sebagai seorang orang tua yang ingin bertanya bagaimana perkembangan anaknya. Silakan Bu Dwi, pertanyaannya untuk Mbak Novita pagi ini. Mbak Novita, saya tuh mau nanya ya, jadi kan setiap hari tuh ada tugas dari guru yang dikumpulkannya tuh setiap jam 8 malam lah paling lambat gitu. Nah, suatu hari ada, kalau saya sih berusaha agar si tugas ini selesai gitu dan tepat waktu lah apapun hasilnya. Nah, saya mau nanya, jadi kalau waktu itu dievaluasi sama orang tua, ada ternyata beberapa orang yang nggak selalu ngumpulin tepat waktu dan lain-lain. Saya sebenarnya mau nanya nih, ini sebenarnya kalau lagi pandemi gini, apakah saya yang termasuk kayak terlalu kompetitif atau memang ya udahlah lagi pandemi nggak usah terlalu maksa banget semua tugas harus beres. Saya itu masalah, kalau saya sih maunya semua tugas selesai tepat waktu ya, tapi salah nggak sih sebagai ibu yang quote and quote kompetitif gitu? Nah, maksudnya harus anak-anak nggak disiplin kerjain tugas gitu. Itu baik atau nggak baik sebenarnya? Punya metode juga yang berbeda-beda, kita tahu itu. Sebenarnya bagaimana orang tua bahwa masa PJJ ini merupakan masa yang kalau dianggap bahwa itu tumas, bahwa dia akhirnya menjadi stresor, menjadi penyebab stres, sehingga reaksi yang muncul di dalam tubuh akhirnya menjadi ancaman dan tekanan. Mungkin dia harus benar-benar bisa menyelesaikan di sana.
Tapi kalau Mbak Pani, Mbak Dwi sekarang merasakan bahwa ini bukan kompetisi, lebih kepada bagaimana supaya setiap tugas yang anak-anak punya, dia bisa menyelesaikannya. Tinggal nanti dilihat, menyelesaikan itu dengan harus angka yang terbaik, sempurna, atau paling tidak Mbak Pani bisa targetnya bahwa dia menyelesaikan dan itu ada proses yang dia alami sehingga end resultnya itu selesai. Mau nilainya bagus atau nilainya sedang-sedang, tapi kalau dia udah try his best, yang terbaik yang dia bisa coba, mungkin di sana. Tapi kalau yang dia mampu cuma segitu, tapi orang tua dengan kompetitif memaksakan quote and quote sehingga harus mendapatkan nilai yang tertinggi, itu yang akan menjadi stresor, yang menjadi penyebab kuncinya stres adalah buat saling anak-anak. mengerti ya Mbak Novita ya, sebagai orang tua Ibu Dwi harus tetap mengajarkan tanggung jawab mengerjakan tugasnya, tetapi itu pengertian karena di masa-masa seperti ini. Baik, terima kasih Ibu Dwi, terima kasih Mbak Novita sudah bergabung bersama kami dan berbagi kisahnya di Selamat Pagi Indonesia.